Tessa Tenanda. Teori Pengambilan etika. keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Tenanda, mahasiswi STIE Yayasan Dana Garut dari kelas 8C Manajemen S1. Di sini saya akan presentasi atau menjelaskan teori tentang pengambilan keputusan. Di mana di sini saya akan membahas teori tersebut yang berjudul pengaruh gaya hidup terhadap moral dan etika. Di mana gaya hidup berpengaruh pada moral dan etika. Manusia adalah salah satu makhluk sosial yang harus berperan dalam menjalani interaksi yang baik dengan sesama manusia yang lainnya. Karena tanpa adanya interaksi baik tersebut, maka semua aktivitas yang dijalani akan terasa begitu berat. Dalam menjalani aktivitas tersebut, terdapat suatu kebutuhan primer supaya memudahkan kinerja manusia, yakni kebutuhan akan informasi. Ketika manusia sedang mengalami masa remaja, yang baik itu mengalami transisi secara fisik maupun psikis adalah sebuah masa di mana mereka mencari jati diri mereka. Jati diri yang baik akan segera tercapai apabila lingkup pergaulan remaja tersebut membawa dampak yang baik pula kepada remaja tersebut. Peran moral dan etika terhadap seseorang adalah untuk mewujudkan harkat dan martabat kepribadian manusia melalui pengalaman, nilai-nilai, dan norma. Sedangkan etika berdampak pada perilaku dan memungkinkan individu untuk membuat pilihan yang benar. Poin kedua, di sini ada pentingnya menerapkan moral dan etika. Etika dan moral merupakan bagian penting dari setiap individu. Dengan adanya etika dan moral, kita dapat menjaga keharmonisan sosial dan terlindungi dari kejahatan. Etika berlaku dalam sekelompok sosial, sedangkan moral bersifat individual. Etika dan moral sangatlah penting. Sebagai pengguna media sosial, kita harus paham dengan etika dan moral sosial agar tidak menyalahgunakan platform media sosial yang ada. Masa depan bangsa berada di tangan kita. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam bermedia sosial. Di era globalisasi ini, teknologi berkembang dengan pesat. Tidak sedikit platform media sosial yang telah diciptakan. Hal tersebut memberikan tantangan kepada generasi muda untuk menghadapi dunia nyata. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus mencerminkan etika dan moral yang baik. Di sini ada contoh penerapan etika dan moral di kampus. Etika antar mahasiswa, yang pertama kita harus bersikap saling menghargai dan bersopan santun dalam pergaulan. Yang kedua, saling membantu dan tidak saling merugikan. Dan yang ketiga, saling mengingatkan apabila teman yang berbuat kesalahan. Di sini ada moral, yang kesatu kejujuran, keadilan, toleransi, kebaikan hati masing-masing. Nah, di sini juga ada poin ketiga, penyebab rusaknya moral generasi milenial. Seringkali banyak kita temui generasi muda pada zaman saat ini banyaknya yang salah memilih jalan. Anak remaja dianggap memiliki banyak sisi buruk oleh generasi sebelumnya akhir-akhir ini. Banyak terjadi kasus-kasus asusila yang dilakukan oleh kalangan remaja, utamanya kalangan pelajar atau mahasiswa. Entah itu kasus video porno, bullying, pelecehan, atau kasus-kasus lainnya. Menurut generasi sebelumnya, bahwa generasi milenial sekarang tumbuh ke arah yang lebih buruk. Mereka narsis, penggila gadget, egois, dan manja. Berbagai fakta negatif mengenai generasi milenial pun sudah sangat terlihat oleh kita. Di antaranya memiliki sikap yang cenderung mementingkan diri sendiri dan tidak ingin bersosialisasi dengan orang lain atau di sekitar kita, lingkungan, dan lebih memiliki tujuan ke arah yang banyak negatifnya. Poin keempat, di sini ada faktor rusaknya moral dan etika generasi muda saat ini. Yang kesatu, kurangnya pengawasan orang tua. Pengawasan orang tua adalah faktor utama dalam menciptakan generasi muda yang berkualitas. Tapi apa jadinya jika pengawasan orang tua terhadap anaknya kurang? Mungkin yang terjadi adalah akan terjadi penyimpangan terhadap anaknya yang akan mengakibatkan bebasnya pergaulan sehingga dapat merusak akhlak anaknya atau masa depan anaknya itu sendiri. Yang kedua, penyalahgunaan gadget. Penyalahgunaan gadget saat ini hampir semua dan hampir setiap anak memiliki gadget. Dengan adanya gadget, anak-anak cenderung sibuk terhadap gadgetnya. Selanjutnya adalah ada konten negatif yang selalu diakses oleh anak-anak
atau dilihat atau ditonton oleh anak-anak itu sendiri. Yang ketiga, ada pengaruh media sosial. Dalam hal ini, media yang dimaksud ialah media sosial. Di zaman sekarang, teknologi terus berkembang dengan cepat. Begitu juga media sosial. Tidak sedikit atau bahkan hampir semua orang pasti mengenal media sosial. Contohnya, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lainnya. Tak banyak juga sekarang ini banyak pemberitaan mengenai penyimpangan remaja terhadap media sosial yang mengakibatkan rusaknya nilai moral serta ilmu agama pada remaja. Yang keempat, ketidakpedulian terhadap lingkungan sekitar. Karena tuntunan hidup dalam tuntunan zaman, orang-orang saat ini seakan tidak peduli terhadap lingkungan sendiri ataupun lingkungan masyarakat atau sekitar. Padahal menurut saya, peduli terhadap lingkungan sekitar adalah sebuah kontrol masyarakat yang efektif dalam mencegah kejahatan sosial pada kasus maupun menurunnya nilai moral. Maka dari itu, kita harus belajar untuk menghargai serta belajar untuk saling mengingatkan terhadap sesama agar tidak terjadi perselisihan dalam lingkungan atau akan saling mengingatkan. Poin kelima, di sini ada penyebab terjadinya pergaulan bebas di kalangan remaja pada saat ini atau zaman ini. Salah satu yang menjadi permasalahan di kalangan remaja dalam proses pencarian jati diri adalah bahaya pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku penyimpang. Istilah bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma dan etika yang ada. Masalah pergaulan bebas ini sering muncul baik di lingkungan maupun di media massa pada saat ini. Kebebasan pergaulan sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Beberapa contoh dari pergaulan bebas adalah seperti merokok, mengonsumsi minuman beralkohol, tawuran, mengonsumsi obat-obatan terlarang, hingga melakukan seks bebas. Terdapat beberapa contoh yang menjadi penyebab pergaulan bebas di kalangan remaja. Berikut penjelasan dari penyebab pergaulan bebas itu terjadi. Poin pertama, broken home. Broken home itu termasuk hal yang menyebabkan terjadinya pergaulan bebas. Selain tingkat pendidikan dalam keluarga yang minim, broken home juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan remaja terkontaminasi pergaulan bebas. Broken home ini tidak salah dikaitkan dengan penceraian orang tua, tetapi keadaan rumah yang tidak nyaman juga bisa dikategorikan sebagai broken home atau pengganggunya bisa termasuknya ke dalam pergaulan bebas. Poin keempat, kondisi lingkungan. Terdapat sebuah pepatah yang mengibaratkan bergaul dengan tukang minyak wangi membuat kamu menjadi wangi, namun bergaul dengan tukang minyak tanah membuat kamu menjadi bau minyak tanah. Intinya adalah kondisi lingkungan akan mempengaruhi karakter dan perilaku seseorang. Yang poin kelima, penyalahgunaan internet. Peredaran arus informasi di internet sangatlah masif dan tak terhindarkan. Remaja bisa mengakses apapun yang ada di internet. Hal yang membuatnya berbahaya adalah resiko remaja meniru konten yang tidak pantas di internet. Oleh karena itu, pengawasan dari orang tua ketika masih remaja sedang berselancar di internet perlu dilakukan. Nah, poin terakhir, gimana cara mengatasi kerusakan etika dan moral? Para pelajar atau mahasiswa yang seharusnya menunjukkan akhlak yang baik justru malah menunjukkan tingkah laku yang buruk. Untuk mengatasi berbagai kerusakan moral dan etika yang terjadi di masyarakat, maka solusi yang tepat untuk menanggapi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menghindari salah pergaulan, kita harus pandai memilih dan memilah teman dekat, karena pergaulan akan sangat berpengaruh terhadap etika, moral, dan akhlak. Karena kepribadian manusia akan terpengaruhi dari pergaulan itu sendiri. Poin yang kedua, peran orang tua sangat penting dalam pembentukan karakter seseorang, terutama dalam mengenalkan pendidikan agama sejak dini. Perhatian dari orang tua juga sangat penting karena pada banyak kasus, kurang perhatian orang tua dapat menyebabkan dampak buruk pada sikap anak itu sendiri. Poin yang terakhir, memperluas wawasan dan pengetahuan akan sangat berguna untuk menyaring pengaruh buruk di lingkungan. Misalnya kebiasaan merokok. Orang-orang menganggap bahwa merokok meningkatkan kepercayaan diri dalam pergaulan. Padahal jika dilihat sisi kesehatan, merokok itu sangatlah buruk untuk kesehatan. Maka intinya pergaulan itu
sangatlah penting dalam faktor lingkungan kita itu sendiri. Semuanya tergantung pada diri kita sendiri. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya atau penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.